Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Narasi Horor. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian diberikan perlindungan dan diberikan kesehatan selalu ya. Untuk kisah malam ini, ada sebuah kisah yang berjudul Pendaki yang Tak Pernah Pulang. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana kira-kira ceritanya? Ya, daripada kita penasaran, seperti biasa sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa ceritanya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Edo, meski dibilang masih sangat muda, tapi menapaki alam tidak diragukan lagi. Hobinya yang sama dengan saya. Kepekaan kebatinannya juga luar biasa. Kali ini kisahnya waktu gagal muncak di Gunung Kerinci, Jambi via Tugu Macan Desa Kresiktuo. Pendakian dia lakukan bersama 3 temannya yang tidak saya sebutkan di sini. Keempat pendaki ini berasal dari kota Lahat, Sumatera Selatan. Perjalanan yang ditempuhnya membawakan kesan yang begitu luar biasa. Di hari ini alam sangat bersahabat. Langit cerah dihiasi beberapa awan melewati perkebunan teh yang berudara sejuk. Perkebunan teh ini tercatat terluas di dunia. Mereka menumpang mobil pick-up untuk menuju Tugu Macan dan dilanjut berjalan kaki selama kurang lebih 1 jam lamanya. Saat tiba di pos pendaftaran, mereka beristirahat, melaksanakan ibadah terlebih dahulu. Di sini perasaan mulai tidak karuan, sementara semua sudah beres, tinggal melangkah tapakan kaki telusuri kerinci dan gagah di hadapan mata. Rasa was-was tiba-tiba muncul, namun ku coba tepis semua itu, selalu berdoa dalam hati, meminta keselamatan dari detik ini sampai pulang nanti. Setelah mengikuti penjelasan soal rute, keselamatan, pemahaman jalur, dan yang lain-lain, akhirnya pendakian pun dimulai. Pendakian kali ini kami lakukan sore hari karena berharap saat fajar menyingsing, kami sudah menikmati indahnya alam semesta dengan hiasan mentari pagi yang pasti akan jadi lukisan maha indah yang diciptakan oleh kuasa Tuhan. Pos jaga sudah kami tinggalkan dengan semangat yang berkobar. Senyum sumringah menghias di setiap wajah sahabat-sahabatku sore ini. Karena dalam benak masing-masing ada rasa kebanggaan yang tidak terucap. Posisiku di pendakian kali ini sebagai sweeper, karena ini pertama kalinya aku akan menapaki puncak tertinggi Sumatera. Tujuan utama, posisi paling belakang untuk menjaga mereka yang di depan. Ya, walaupun harus sampai puncak paling terakhir dan mengimbangi langkah yang paling lemah, itu sudah tugasku yang ditunjuk mereka sebagai penjaga rombongan. "Kita makem di mana nanti?" tanya salah satu sahabatku. "Yang jelas lewati dulu pohon bolong, bro." "Oke, salter 2 apa 3 enaknya?" "Bebas lah, bebas." Obrolan mereka masih asik kudengar penuh semangat. Di sini aku hanya tersenyum. Kini pintu R10 sudah di depan kami, gapura dengan 4 tiang warna putih yang sudah banyak coretan-coretan dari pendaki yang tidak bertanggung jawab. Seakan menjadi papan untuk abadikan nama mereka. Pecinta alam model sekarang. Atap segitiga berwarna hijau itu bertuliskan "Selamat datang wisata alam Gunung Kerinci di Taman Nasional Kerinci Seblat." Di sini ada petugas yang mencek tiket, kartu identitas, logistik, dan lainnya. Awal yang akan dimulainya pertualangan kali ini. "Selamat datang sahabat, Kerinci menyambut kita. Kuatkan langkah, jaga perilaku, kuatkan iman, selalu berdoa dalam hati sampai kita sujud esok hari di puncak Kerinci." Seru pemimpin rombongan menyerukan suaranya. "Semangat, semangat!" sautan kami seakan serempak. Kalau sudah siap kita mulai perjalanan ini. "Siap, jalan, gaskan!" Riuh kecandaan masih penuh semangat. Kini sudah sampai di Penturimba. Yang terpampang adalah hutan belantara yang lebat. Dengan khas treknya yang mulai menanjak. Di sini mental juga fisik akan mulai digembleng oleh alam. Rimba yang luar biasa istimewa menjadi habitatnya harimau Sumatera, juga berbagai hewan lainnya. Sepanjang jalur ini sangat disarankan untuk tidak beristirahat berlama-lama. Apalagi ngecamp sangat tidak diperbolehkan.
Jalur bebatuan raksasa kami jamah dengan kekuatan tenaga yang tersisa. Doa dan seruan nama Tuhan melantun bersamaan dengan detak jantung ini. Kini kami sudah sampai di Pesanggerahan 1. Sekedar atur napas, minum, dan kembalikan tenaga yang tidak seberapa. Ajakan pemimpin rombongan mulai mengajak. Kita lanjut lagi bro. Ayo lanjut, jawab teman yang masih kurang puas beristirahat. Tapi di area ini memang dilarang untuk berlama-lama karena harimau masih berkeliaran. Juga keangkeran rimba ini jangan diragukan lagi. Alam kini gelap menandakan masuk waktu maghrib. Namun kami tetap lanjutkan perjalanan. Juga mengabaikan ibadah karena rawannya area ini. Sholat nanti dijamaklah, bisikku dalam hati. Namun di saat senja ini mulailah perubahan yang terasa. Banyak terdengar suara teriakan pendaki lain dari arah atas maupun bawah. Wey, wey. Suara itu dari segala arah, tapi aku ingatkan yang lain untuk tetap fokus dan abaikan suara apapun. Sampai akhirnya kami sampai di sel terbangku panjang. Langsung kulemparkan carrier ini, kurbahkan badan yang sudah mulai letih. Disusul dengan yang lainnya. Antara sadar dan tidak karena lelah, aku melihat pendaki cewek sendirian tidak tepat di jalur kami. Kak, gabung ya, aku sendirian. Buset, cewek sendirian naik gunung. Mari gabung saja yuk, ajak mereka tanpa ada rasa aneh. Aku yang hanya bertanya dalam hati, makhluk apa ini? Seketika cewek itu menoleh padaku dan tersenyum. Siapa namanya yuk, pendaki dari mana? Tanya leader rombongan. Vika kak, dari Lahat. Loh, satu kota dong, kebetulan sekali. Lahat di mana? Iya kak, Lahat kota. Alamat sebenarnya disebutkan sama Vika, tapi untuk menghormati saya samarkan. Ya udah, barengan saja yuk. Aku mulai buka omongan walaupun ini ganjil kurasa. Setelah merasa cukup beristirahat, kini kami bertambah anggota dan mulai pendakian lagi. Posisiku masih di belakang, dan di depanku kini Vika yang masih menyimpankan tanya. Manusia atau bukan ini cewek? Kusorotkan cahaya headlamp untuk menerangi jalan, juga jalan rombongan depan. Sambil kupastikan kakinya menginjak tanah atau mengambang. Tiba-tiba, langkah kaki di depanku itu berhenti yang membuatku menabrak bagian belakang carriernya. Kulihat dia tersenyum sambil ngomong tapi lirih. Napakkan kakiku bang. Terkejut setengah mati dengan ucapan itu. Dia bisa tahu jalan pikiranku. Gak sembarangan nih cewek, ucapku dalam hati. Hingga masih kulihat dia tersenyum dan kembali melangkahkan kaki menyusul yang lain. Petualangan mereka yang diawali dengan kegembiraan karena memijakkan kaki di Gunung Kerinci akan menjadikan kebanggaan buat pendaki seperti mereka. Namun di sini mereka tidak berempat lagi. Karena kedatangan Vika, pendaki cewek yang kebetulan satu daerah dengan Edo juga yang lain. Malam ini masih menyusuri ganasnya jalur trek rimba Gunung Kerinci. Tak heran jika napas semakin ngos-ngosan terdengar. Sisa tenaga yang tersisa kini tidak segagah di awal perjalanan. Tapi disinilah di mana alam akan mengingatkan bahwasanya manusia itu tidak akan jadi apa-apa tanpa tuntunan Tuhan. Pikiranku masih penuh pertanyaan tentang wanita di depanku ini. Namun apa yang aku pikirkan seakan terbaca oleh Vika. Sudahlah. Aku coba buang semua pikiran ganjil tentang Vika. Kukuatkan diri dengan menyebutkan asma ilahi, agar selalu memberi perlindungan dari cengkraman malam di tengah rimba yang mengerikan ini. Beberapa jam kami mendaki dan tempuh jalur ini. Akar pohon yang menghias terjalnya trek seakan menjadi cakar tangan astral. Pepohonan kokoh berdiri menambah kesan misteri yang masih aman aku rasa, namun memberikan kesan horor. Kita break dulu semua. Terdengar suara leader dari atas sana. Yang kini kami sudah sampai di pohon bolong menandakan sudah di area Pesanggerahan 2. Wow, jalurnya gila, celetik salah seorang sahabatku yang mereka sudah beristirahat di atas sana. Sesampainya di area ini, ku istirahatkan diri bareng dengan mereka. Ngopi dulu lah yuk, ngudut, kata dia lagi. Jangan bro, lanjut saja, jangan di sini kalau mau istirahat lama. Ku coba peringatkan yang lain. Memang di area sini masih dilarang untuk beristirahat berlama-lama. Tarik napas saja. Kita ngecamp di atas, ujarku. Oke, istirahat jangan lama-lama, 15 menit. Pemimpin memberi waktu beristirahat. Di sini kulihat Vika masih menatapku. Saat tatapan kami beradu, senyumnya kembali terlihat ke arahku. Aku hanya membalas sembari meneguk air untuk hilangkan hausku. Ganjil?
Ya terasa ganjil perjalanan ini. Sejauh ini kami tidak satupun berpapasan atau bertemu pendaki lain. Bahkan suara sautan pendaki tidak terdengar lagi. Siapa gadis ini? Apa dia makhluk yang sengaja menemani perjalananku? Hingga gangguan dari makhluk buruk rupa tidak aku jumpai di pendakian kali ini. Kulihat satu persatu wajah lelah sahabat-sahabatku yang sedang menikmati kebulan asap rokoknya. Sampai kulihat wajah cewek ini lagi yang sekarang hanya diam tertunduk seolah memikirkan sesuatu. Entah apa yang dia renungkan. 15 menit berlalu. Bahkan ngaretnya waktu beristirahat pun berlalu dengan tidak terasa. Jalan yuk, ajakku. Ayo jalanlah, sudah 35 menit kita istirahat. Ada, ayolah. Ayo. Masih terlihat lelah saat aku sudah siap melangkah lanjutkan perjalanan. Masih kulihat Vika dengan posisi duduk menunduk sedari tadi. Ayo yuk lanjut, ajak ketua tim. Kakak duluan saja, Vika sebentar lagi nyusul, jawabnya. Di sini ujian sebagai sweeper datang. Aku harus menemani langkah yang paling tertinggal agar tetap bisa menjaga yang lemah. Kalian duluan lah, biar aku bareng Ayu, Vika. Dan akhirnya mereka bertiga melanjutkan pendakian, sementara aku masih menunggu cewek misterius ini. Bayangan dari teman-temanku sudah tidak terlihat, langkah mereka pun tak terdengar lagi. Yuk, Ayu nggak apa-apa. Dia hanya menggelengkan kepala. Kapan mau lanjut jalan yuk? Kita sudah ketinggalan jauh loh. Iya yuk jalan, jawabnya. Saat dia angkat wajahnya, terlihat sangat pucat-pucat berhias senyum yang beda. Tidak seperti tadi. Jangan-jangan mau kena hipo si Vika, pikirku. Dengan udara sedingin ini dan ketinggian ini sudah hampir setengah gunung. Astagfirullah, yuk, ayo sakit, tanyaku panik. Enggak apa-apa kak, tangannya diulurkan padaku untuk meminta bantuan berdiri dari duduknya. Sangat aneh dalam hatiku, kembali wajah pucat pasi sedingin mayat itu tersenyum. Jalan kak yuk, katanya sambil melepaskan genggaman tanganku. Kak Edo, panggilnya buyarkan aku yang masih bengong, melamun karena penuh pemikiran akan pertanyaan. Siapa Vika? Tunggu, kok kamu tahu namaku? Iya tahulah, kan Kak Edo yang mau temenin Vika. Temenin gimana maksudnya? Temenin pendakian Vika lah, masa temenin mati? Kata jawaban yang sangat aneh terdengar. Hus, kita di gunung, jaga omongan. Iya Kak Edo. Ayo. Jalan, Vika mau cerita sama kakak sambil jalan, ajaknya. Apa yang saat ini beriringan jalan bareng aku? Manusia atau jin? Batinku. Keganjilan perjalanan ini membawaku dalam sebuah tanya yang sangat besar. Aku hanya lanjutkan melangkah dan mendengarkan dia bercerita. Siapa Vika? Ya, masih dalam sebuah tanya. Gadis pendaki dengan misterinya. Gunung Kerinci memberikan aku perjalanan yang sangat ganjil. Pasti banyak yang memiliki jawaban dalam hati para pembaca dengan versi kalian. Area pohon bolong menjadi tempat istirahatnya kami yang sudah kelelahan menaiki Kerinci. Ketiga sahabatku kini sudah melanjutkan perjalanannya kembali, tapi di sini aku masih menunggu Vika yang masih terduduk. Kini wajah Vika terlihat pucat dan tangan yang kuraih itu sedingin es. Setelah dia siap lanjutkan pendakian dengan obrolan yang sangat aneh ku dengar, kami berdua memanjat tebing yang lumayan terjal. Untungnya di situ sudah tersedia tali tambang yang terpasang untuk mempermudah pendakian. Terima kasih buat yang memasang tali ini, sangat membantu kami para pendaki yang melalui jalur rimba. Kini setelah mendaki, sampai di lereng yang lumayan landai, hutan digantikan dengan hamparan ilalang yang sangat luas. Tanpa aku sadari dan entah karena pengaruh apa, di bawah masih dalam keadaan gelapnya malam. Sementara di sini sudah terang remang-remang seakan mentari pagi, sebentar lagi mulai menyingsing. Fenomena ini sama sekali tidak menjadi aneh atau janggal buatku karena aku lalui serasa normal adanya.
Kami terus berjalan, kuikuti langkah gadis yang sedari tadi menceritakan siapa dirinya. Tangga tanah yang rapi dan bersih, seakan jalur yang dibentuk oleh manusia. Kami lalui hingga tiba di sebuah bukit. Pelataran datar yang terdapat satu makam dengan nisan kayu yang bertuliskan Vika Bawesti Pradita Dewi. Lahir Lahat 12 Februari 1997, wafat Kerinci, tanggal, bulan, tahun 2016. Namun makam tanah ini terlihat baru karena tanah masih basah juga bertaburan bunga-bunga yang masih segar. Kutatap makam itu, ingin mengucapkan kata-kata pun lidah serasa keluh. Itu nama kamu? Ini kuburan Vika, Kak. Senyumnya menghias, namun raut wajahnya memperlihatkan kesedihan yang dia pendam. Vika selama 4 tahun ini sendiri, Kak. Tidak ada satu orang pun yang dapat Vika temukan. Aku hanya menelan ludahku yang seperti duri masuk ke dalam tenggorokan keringku. Vika hanya mau minta tolong sama Kak Edo. Sampaikan maaf Vika ke Mama juga keluarga Vika. Karena tidak berpamitan, juga berbohong waktu pergi ke sini dan tidak pernah bisa kembali lagi berkumpul mereka. Iya, yuk. Jangan panggil Ayu, Kak. Panggil saja Vika. Vika akan tenang beristirahat setelah Kak Edo sampaikan maaf Vika ke Mama. Isik tangisnya memecah hingga membuatku tak terasa meneteskan air mata. Malang nasib gadis ini. Sudah selama 4 tahun dia dalam kesendirian di alam ini. Vika adalah mahasiswi di salah satu universitas di kota Palembang. Dia kelahiran Lahat, dan saat itu dia ikut dengan teman-temannya yang merencanakan pendakian Gunung Kerinci tanpa izin orang tuanya. Dia sudah tahu gak bakal dapat izin atau restu naik gunung oleh orang tuanya. Makanya dia pergi tanpa meminta doa dari mamanya. Kak Edo, terima kasih ya. Iya Vika. Ceritakan penyesalan Vika ke keluarga. Membohongi mereka itu penyesalan yang dalam, Kak. Mereka yang susah payah besarin Vika, papa yang bekerja keras untuk sekolahin Vika, harus Vika pupuskan harapan mereka karena kebohongan yang tidak akan mereka restui jika saat itu Vika berpamitan dengan jujur. Hingga dia meraih tanganku, jabatan yang menjadi pemisah kami, dan masih kulihat senyum itu. Senyum yang selalu menghias wajah Vika, hingga semuanya menjadi gelap. Pagi itu aku sudah dikerubungi dengan ketiga sahabatku dan beberapa pendaki lain yang menemukanku pingsan di jalur terjal sebelum sampai di shelter 1. Masih dalam keadaan bingung, mual, dan pusing kepalaku sangat luar biasa terasa. Semua suara lirih ku dengar tidak jelas, hingga beberapa saat semua kembali normal setelah aku diberikan air mineral yang kemudian aku minum. Bro, kamu kenapa? Mana Ayuk Vika? Tanya sahabatku yang menjadi ketua tim pendakian ini. Sudah, kita semua turun, pulang. Jawabku. Iya, Ayuk itu mana? Pertanyaan khawatir seorang leader. Ayo pulang. Vika ada, sudah turun duluan. Ucapku. Ayolah turun, kamu kuat gak doh? Kuatlah, ayo turun bro. Kami semua turun dan pulang tinggalkan Kerinci. Singkat cerita, kami berempat sudah sampai di kota tercinta, tanah kelahiran, kota Lahat yang kami rindukan. Keesokan harinya aku mencari alamat keluarga Vika, dan sore baru kutemukan. Dengan bersilaturahmi, aku ceritakan kejadian Vika ke keluarganya. Tangis haru menghias kepiluan keluarga ini. Selama ini mereka masih menunggu Vika pulang, yang katanya hanya liburan bareng teman-temannya selama 4 hari dan berpamitan hanya melalui telepon ke mamanya. Sudah 4 tahun penantian keluarga menunggu kepulangan Vika. Sebelumnya keluarga Vika sudah tahu kalau Vika hilang di pendakian Gunung Kerinci waktu itu, dari kabar temannya yang datang menceritakan kejadian pas hilangnya Vika waktu itu. Keluarga juga sudah mencari dan menyewa jasa tim SAR juga pendaki setempat untuk mencari waktu itu.
namun semua hasilnya nihil. Yang mereka harap selama ini hanyalah kepulangan Vika kembali berkumpul dengan keluarga. Setelah semuanya tersampaikan, aku kemudian pulang. Esok harinya aku ditelepon mamanya Vika untuk menghadiri pemakaman Vika yang kosong. Pemakaman yang dihadiri keluarga besarnya Vika, aku, dan ketiga sahabatku. Pendakian ini kulakukan bareng dengan mereka ketiga sahabatku. Meski aku gagal menapaki puncak Kerinci, aku tidak menyesalinya. Suatu saat nanti aku akan datang untukmu Vika. Kini istirahatlah dengan tenang. Nantikan aku datang lagi dengan senyum manis itu dan jabatan lembutmu. Tenanglah dalam pelukan gagahnya Gunung Kerinci. Jangan lagi ada rasa sepi dan air matamu. Ya, itu cerita akhir pendakian Edo ke Gunung Kerinci. Pendakian 6 tahun yang lalu, 12 Februari 2019. Bertepatan hari itu, tanggal ulang tahun Vika Bewesti Pradita Dewi. Doa akan selalu terpanjatkan untukmu gadis alam. Damailah, beristirahat dengan tenang. Terima kasih, sekian kisah Edo dengan Vika. Sangat dianjurkan, langkah akan selamat dengan adanya restu dan doa orang tua kita. Melepaskan kepergian itu tidak mudah bagi orang tua, karena itu cinta yang tulus. Cinta sejati hanya dimiliki orang tua ke anaknya. Sekian dari saya, dan terima kasih untuk para pendengar narasi horor sekalian. Sampai jumpa di video selanjutnya.